Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920004007. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi. Nah, di sini ada 3 halaman. Yang pertama jurnal umum, yang kedua buku besar, yang ketiga neraca saldo. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Nah, di sini udah ada tabel-tabelnya ya. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Oke, kita lihat dulu tanggal 1. Tanggal 1 itu Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan adil yang baru saja didirikannya. Modal yang disetor sebesar 1.800.000 berupa uang tunai dan selanjutnya 1.500.000 perlengkapan kantor seharga 250.000 dan supplies kantor yang terdiri dari HPS, kertas karbon, buku kwitansi, perangko, materai, dan lain-lain seharga 50.000. Selanjutnya transaksi yang terjadi selama bulan Maret adalah sebagai berikut. Nah, ini tabel jurnal umumnya. Yang pertama, keterangannya kas. Kasnya di debit 1.500.000. Yang kedua, perlengkapan kantor di debit juga jadi 250.000. Yang ketiga, persediaan kantor di debit menjadi 50.000. Terus yang keempat, modal di kredit jadi 1.800.000. Lanjut ke tanggal 3, yaitu dibeli barang dagangan sebanyak 300 kg seharga 1.500.000, maaf. Ongkos angkutnya yaitu 10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separuhnya telah dibayar tunai, sedangkan sisanya secara kredit. Mari kita lihat jurnal umumnya. Tanggal 3. Keterangannya itu pembelian di debit 450.000, biaya angkut pembelian di debit 10.000, utang dagang kredit 225.000, kas kredit 235.000. Lanjut ke tanggal 6, yaitu dijual barang dagangannya sebanyak 200 kg dengan harga jual setiap kilogramnya 1.750. Ongkos angkut penjualan dibayar 5.000. Penjualan seluruhnya dibayar tunai. Kita lihat tabelnya. Itu tanggal 6. Kasnya di debit 350.000. Penjualan di kredit 350.000, biaya angkut penjualan di kredit 5.000. Lanjut ke tanggal 9 Maret. Itu dijual barang dagangannya secara kredit 75 kg seharga 1.800 dan ongkos angkut penjualan ditanggung penjual sebesar 3.000. Kita lihat jurnal umumnya. Piutang dagang di kredit 135.000, biaya angkut penjualan di kredit di debit 3.000, kas di kredit 3.000, penjualan di kredit 135.000. 12 Maret dibeli lagi secara kredit barang dagangannya sebanyak 400 kg dengan harga pembelian jumlah 600.000. Ongkos angkut pembelian 15.000 tanggung oleh pembeli. Kita lihat di tanggal 12 tabelnya, yaitu pembelian 600.000 di debit, biaya angkut pembelian 15.000 di debit, kas di kredit 15.000, utang dagang 600.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 15 Maret itu untuk memperluas usahanya, perusahaan menyewa sebuah toko untuk tempat usaha. Biaya sewa setahun 60.000 untuk menyewa toko tersebut. Perusahaan telah membayar persekot biaya sewa sebesar 20.000. Tabel selanjutnya yaitu biaya sewa di debit 60.000, utang biaya sewa di kredit 40.000, kas 20.000. Lanjut 17 Maret. Barang dagangannya dijual pada tanggal 9 Maret dikembalikan pembelinya sebanyak 5 kg karena tidak sesuai dengan kualitas yang diminta. Itu pertama, retur penjualan di debit 9.000, di utang dagang 9.000. Lanjut tanggal 20. Dijual dengan kredit barang dagangan sebanyak 100 kg dengan harga jual 1.800. Kita lihat tabelnya.
Itu piutang dagang 180.000 di debit, penjualan di kredit 180.000. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke buku besar. Nah, ini dia buku besar. Sebentar. Nah, pertama saldo awal di debit 1.500.000. Terus penjualan pembelian barang dagang di kredit 235.000. Selanjutnya penjualan barang di debit 355.000, biaya angkut di kredit 3.000, pembelian di kredit 15.000, biaya sewa DM 15.000 di kredit, bayar utang dagang di kredit 20.000, bayar utang dagang 200.000 di kredit, penjualan barang 484.500 di debit, bayar utang dagang 562.500 di kredit, pengembalian private di kredit 15.000, pelunasan piutang di debit 100.000, bayar gaji 67.500 di kredit. Tadi ya pertama yang kas, sekarang nama akunnya piutang dagang. Yang pertama piutang dagangnya di debit 135.000, yang kedua piutang di kredit 9.000, yang ketiga piutang lagi di debit 180.000, yang keempat piutang dagang di kredit 100.000. Terus selanjutnya perlengkapan kantor di debit 250.000, persediaan kantor di debit 50.000, utang dagang nama akunnya itu utang dagang 300 kg kali 1.500 di debit 225.000, utang dagang 400 kg 600.000, utang dagang pelunasan tanggal 3 yaitu tanggal 3 di debit 275.000. Keempat, utang dagang pengembalian barang 25 kg di debit 37.500. Kelima, utang dagang pelunasan tanggal 12 di debit 562.500. Biaya angkutnya yang pertama di kredit 5.000, yang kedua 3.000 di debit. Biaya sewa yang pertama di debit 60.000, terus utang biaya sewa di kredit 40.000, pembelian pertama debit 450.000, yang kedua pembeliannya 600.000 di debit. Potongan pembelian di kredit 25.000, retur pembelian di kredit 37.500, modal setoran awal di kredit 1.800.000, private 15.000, penjualan yaitu di kreditnya ada 4, yang pertama 350.000, 135.000, 180, 510.000. Biaya angkut pembelian yang pertama debitnya 10.000, yang kedua 15.000, yang ketiga selanjutnya biaya gaji debit 50.000. Selanjutnya biaya listrik di debit 17.500, retur penjualan di debit 9.000. Selanjutnya potongan penjualan di kredit 25.500. Selanjutnya adalah neraca saldo. Nah, ini dia neraca saldo. Pertama, nama akunnya ada kas di debit 1.321.500. Yang kedua piutang dagang 206.000 di debit, perlengkapan kantor di debit 2,5. Yang ketiga persediaan kantor debit 50.000. Yang keempat utang dagang debit kredit strip, modal kreditnya 1.800.000, private 15.000 di debit, pembelian 1.050.000 di debit, potongan pembelian 25.000 di kredit, retur pembelian 37.500 di kredit, penjualan 1.175.000 di kredit, potongan penjualan 25.500 di debit, retur penjualan 9.000, biaya sewa 60.000, biaya gaji 50.000, terus biaya angkut pembelian 25.000, biaya listrik 17.500, biaya angkut penjualan kredit. Terus selanjutnya utang biaya sewa 40.000. Jadi totalnya yang debit 3.079.500, kredit juga sama 3.079.500. Kita lihat lagi jurnal umum. Totalnya jurnal umum itu yang di debit 5.134.500,
dan yang kredit juga 5134500. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah kata ya atau yang tidak mengenakan, maafkan. Saya Renaldo Prasetyo sudah menjelaskan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Semoga pada paham apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.